Pernah nggak sih kamu sadar kalau di kepala kita ini ada suara yang nggak pernah diem? Kadang suaranya cuma bisik-bisik, tapi kadang bisa sampai teriak. Suara itu sering banget bilang hal-hal negatif, kayak kamu itu payah, dunia ini nggak adil, atau pasti ujung-ujungnya gagal juga. Suara yang sama terus-terusan mengulang rasa takut, cemas, dan bikin kita putus asa. Penasaran nggak? Dari mana datangnya suara itu? Apakah itu benar-benar suara kita, atau jangan-jangan cuma ilusi yang muncul dari pengalaman, lingkungan, dan cara kerja otak kita? Seorang kaisar Romawi bernama Marcus Aurelius pernah bilang, hidup kita dibentuk oleh pikiran kita. Artinya, kalau pikiran kita isinya hal-hal negatif melulu, ya hidup kita bakal terasa pahit dan penuh putus asa. Sebaliknya, kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita juga bisa mengendalikan hidup kita. Masalahnya, ngendaliin pikiran itu nggak gampang. Otak kita dari zaman dulu udah disetting untuk lebih fokus pada ancaman daripada peluang. Makanya, berita buruk lebih menarik daripada berita baik. Makanya juga, satu komentar julid bisa lebih nempel di ingatan daripada 1.000 pujian. Ini bukan salahmu, memang begitulah cara kerja otak manusia. Faktanya, ada bagian otak yang tugasnya memang bikin kita gampang kejebak di pikiran negatif. Makin aktif bagian ini, makin sering kita terjebak dalam lingkaran setan, menyalahkan diri sendiri, ngungkit-ngungkit kesalahan, dan ngebayangin skenario terburuk yang belum tentu terjadi. Terus kalau memang otak kita begitu, apa kita pasrah saja? Tentu tidak, justru sebaliknya. Marcus Aurelius percaya kalau kebahagiaan dan ketenangan itu datangnya bukan dari luar, tapi dari cara kita merespons apa yang terjadi. Kita mungkin nggak bisa ngontrol dunia, tapi kita bisa mengontrol pikiran kita. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Kalau kamu merasa hidupmu sering dikuasai rasa takut, cemas, atau putus asa, tonton video ini sampai selesai, karena mungkin disinilah kamu akan menemukan jawaban yang selama ini kamu cari. Poin pertama, kekuatan kata-kata. Yuk kita bahas poin pertama, kekuatan kata-kata. Pernah kepikiran nggak, seberapa besar sih pengaruh omongan kita ke diri sendiri? Setiap hari, sadar nggak sadar, kita itu ngobrol sama diri kita sendiri. Pikiran kita penuh sama kata-kata yang akhirnya membentuk cara kita mandang dunia dan diri kita. Kalau kata-kata itu isinya cuma ketakutan, keraguan, dan kecemasan, ya dunia bakal kelihatan suram. Tapi sebaliknya, kalau kita memilih kata-kata yang lebih bijak, lebih kuat, dan penuh harapan, hidup kita juga bisa berubah. Coba deh perhatikan kalimat-kalimat seperti ini. Aku emang selalu gagal. Aku orangnya pemalas. Ini semua salahku. Kelihatannya sepele kan? Tapi, ketika kita terus-menerus mengucapkannya, otak kita akan menganggapnya sebagai kebenaran. Ini kayak bikin jalan setapak di hutan. Makin sering dilewatin, jalannya makin jelas dan gampang dilalui. Begitu juga dengan pikiran negatif. Makin sering diulang, makin otomatis munculnya. Bagaimana cara mengubahnya? Sadarilah kata-katamu. Setiap kali merasa sedih atau takut, coba perhatikan apa yang sedang kamu katakan dalam pikiranmu. Tantang kata-kata itu. Daripada bilang aku selalu gagal, coba ganti dengan aku sedang belajar dari kesalahan ini. Daripada aku nggak akan bisa, ganti dengan aku akan coba dulu. Ini bukan soal pura-pura positif, tapi soal menyadari bahwa kata-kata adalah alat. Kamu mau pakai alat itu untuk menghancurkan diri atau membangun diri? Pilihannya ada di tanganmu. Poin kedua, dari mana datangnya pikiran negatif? Sebenarnya, dari mana sih datangnya semua pikiran jelek itu? Ada dua faktor utamanya, biologi dan lingkungan. Faktor biologi, settingan otak. Otak kita dari zaman dulu udah disetting buat waspada. Ini mekanisme pertahanan diri. Waktu nenek moyang kita dengar suara aneh di semak-semak, otak mereka langsung mikir, jangan-jangan ada predator. Mereka yang berpikir begitu lebih mungkin selamat. Nah, di zaman modern, kita nggak dikejar macan lagi, tapi otak kita masih bekerja dengan cara yang sama. Ancaman sekarang, bentuknya beda. Komentar julid di sosmed, gagal di kerjaan, atau cemas mikirin masa depan. Otak kita meresponsnya seolah-olah nyawa kita terancam, padahal kan nggak segitunya.
Faktor lingkungan. Lingkungan dari kecil juga ngaruh banget. Kalau kita tumbuh di lingkungan yang penuh kritik atau tuntutan yang nggak realistis, otak kita jadi terbiasa mikir negatif. Kita jadi gampang merasa nggak cukup baik, nggak berharga, atau takut gagal. Apa yang harus dilakukan? Langkah pertamanya adalah sadar. Ketika pikiran negatif muncul, coba tanyakan pada dirimu, ini beneran fakta atau cuma reaksi otomatis otakku? Dari mana pikiran ini datang? Apa ini karena pengalaman masa lalu? Atau apakah pikiran ini membantuku atau malah menjatuhkanku? Dengan bertanya seperti ini, kamu mulai memegang kendali. Kamu nggak lagi jadi korban dari pikiranmu sendiri. Poin ketiga, pilih lingkungan yang tepat. Lingkunganmu punya pengaruh besar terhadap pikiranmu. Ada 3 jenis lingkungan yang perlu kamu perhatikan. Lingkungan sosial, teman-temanmu. Kita itu gampang ketularan cara berpikir orang di sekitar kita. Kalau kamu gaulnya sama orang yang ngeluh terus, pesimis, dan julid, lama-lama kamu bakal ikut-ikutan. Sebaliknya, kalau kamu kelilingi dirimu dengan orang yang positif dan saling mendukung, pikiranmu juga akan jadi lebih sehat. Lingkungan digital atau asupan mentalmu. Di zaman sekarang, lingkungan kita bukan cuma orang, tapi juga informasi yang kita konsumsi. Coba cek, berapa lama kamu habisin waktu buat scroll berita negatif, drama di sosmed, atau ngebandingin hidupmu sama orang lain? Semua itu ngasih makan pikiran negatifmu. Mulai sekarang, kurangi asupan yang beracun dan perbanyak konsumsi konten yang membangun seperti buku atau podcast yang inspiratif. Lingkungan fisik atau tempatmu berada. Percaya nggak percaya, tempat kamu tinggal atau bekerja itu mempengaruhi suasana hatimu. Tempat yang berantakan bisa bikin pikiran ikut berantakan. Coba deh rapikan mejamu atau kamarmu. Ciptakan ruang yang nyaman dan tenang. Nggak perlu mewah, yang penting bisa bikin kamu lebih fokus dan damai. Poin keempat, ubah cara berpikirmu. Ini adalah bagian intinya. Kamu bisa melatih ulang otakmu untuk berpikir dengan cara yang lebih sehat. Stop berpikir hitam putih. Hidup itu nggak cuma soal sukses atau gagal, baik atau buruk. Ada banyak area abu-abu di antaranya. Kalau kamu gagal dalam satu hal, bukan berarti kamu adalah seorang gagal total. Itu cuma berarti kamu mencoba dan belum berhasil saat ini. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Ini ajaran utama stoikisme. Kita sering stres karena mikirin hal-hal di luar kendali kita. Omongan orang, cuaca, masa lalu. Padahal satu yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah reaksi dan pikiran kita sendiri. Kalau ada masalah, tanya, apa yang bisa aku lakukan soal ini? Kalau nggak ada, ya sudah, terima dan fokus ke hal lain. Ubah masalah jadi peluang. Setiap kali ada kesulitan, jangan lihat itu sebagai beban. Lihatlah itu sebagai kesempatan. Gagal dalam proyek, ini kesempatan belajar manajemen waktu. Disakiti orang lain, ini kesempatan untuk melatih kesabaran. Setiap tantangan adalah ujian untuk membuatmu jadi lebih kuat. Poin-poin terakhir, ambil tindakan. Pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia. Kamu nggak bisa menghilangkan pikiran negatif hanya dengan memikirkannya. Kamu harus bertindak. Jangan nunggu motivasi. Nanti deh mulai olahraga kalau udah semangat. Nanti deh berhenti mikir negatif kalau mood lagi bagus. Ini adalah jebakan. Motivasi itu datang setelah kamu bertindak, bukan sebelumnya. Lakukan saja, sekecil apapun itu. Merasa malas? Coba jalan kaki 5 menit. Takut gagal? Coba saja dulu. Latih ketahanan mental. Salah satu cara melatihnya adalah dengan membayangkan skenario terburuk. Bukan untuk jadi pesimis, tapi untuk mempersiapkan diri. Kalau aku gagal, apa yang akan terjadi? Apa yang bisa aku lakukan? Dengan begitu, saat hal buruk benar-benar terjadi, kamu nggak akan panik karena sudah siap secara mental. Sederhanakan masalah. Pecah masalah besar jadi langkah-langkah kecil yang bisa dikerjakan. Stres karena kerjaan numpuk, jangan pikirin semuanya sekaligus. Buat daftar tugas lalu kerjakan satu persatu dari yang paling mudah. Pada akhirnya, pikiran negatif itu bukanlah takdir, melainkan sesuatu yang bisa kamu pahami, hadapi, dan kendalikan. Ini bukan proses yang instan, tapi sebuah latihan seumur hidup. Mulailah dengan satu langkah kecil hari ini. Bisa dengan mengubah caramu berbicara pada diri sendiri, memilih lingkungan yang lebih sehat, atau fokus pada tindakan nyata. Ingat, kamu punya kekuatan untuk mengendalikan pikiranmu, dan dengan mengendalikan pikiranmu, kamu bisa mengubah hidupmu.